episode sebelumnya diceritakan, puluhan tahun setelah mengalahkan Hutiandi, Xiaoyan hidup damai di kota Wutan bersama Sun Er dan Cailin, yang kini juga telah menembus tingkat Dodi. Bersama para sahabat lamanya, mereka menjadi pelindung terkuat benua Doki. Namun, kekuatan Xiaoyan terus berkembang hingga dunia ini tak lagi mampu menampungnya. Merasakan panggilan dari dunia lain, dia memutuskan untuk meninggalkan benua Doki demi menjawab misteri kekuatan sejati. Didampingi Sun Er, Cailin, Guiyuan, dan Sukun, Xiaoyan membuka saluran menuju dunia baru, tempat bahaya dan tantangan yang belum pernah mereka bayangkan menanti. Perjalanan baru dimulai, sebuah dunia asing, kekuatan tak dikenal, dan masa depan yang belum tertulis, menunggu sang kaisar api. Di dalam lorong gelap yang pekat, tampak beberapa sosok kecil seperti meteor yang terus melaju ke depan. Lorong itu dipenuhi kegelapan yang menutupi cahaya matahari. Tak peduli seberapa lama mereka terbang, ujung lorong itu seolah tak pernah terlihat. Dalam perjalanan terbang, Xiaoyan dengan waspada menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki sekeliling. Wajahnya serius saat berkata, "Ada yang tidak beres." Meskipun tidak ada sedikit pun kekuatan Doki di dalam lorong ini, tapi entah kenapa aku bisa merasakan ada sesuatu kekuatan yang perlahan-lahan mengikis Doki kita dari dalam kegelapan ini. Perlu diketahui, seorang Dodi sejatinya telah menciptakan dunia kecilnya sendiri dan bisa menyerap energi alam untuk memperkuat dirinya. Tapi berada di dalam ruang kosong tanpa sedikit pun energi langit dan bumi seperti ini, jelas membuat seorang Dodi merasa tidak senang. Aneh sekali. Kenapa lorong ini panjang sekali? Guiyuan tak bisa menahan diri untuk bersuara. Saat di benua Doki, dengan kekuatan Dodi miliknya, dia bisa menembus jarak ribuan kilometer dalam sekejap. Tapi sekarang, seberapa lama pun mereka terbang, ujung lorong tetap tak terlihat. Rasa tak nyaman muncul di hatinya. Dia segera menoleh menatap Xiaoyan. Xiaoyan berkata, "Di depan sepertinya ada cahaya. Kemungkinan besar itu adalah pintu keluarnya. Tapi semua harus berhati-hati. Tempat ini terasa sangat aneh." Setelah lama terbang, secercah cahaya kecil yang nyaris tak terlihat muncul di kejauhan. Mata tajam Xiaoyan segera menangkapnya. Dia memusatkan perhatian pada area tersebut, dan dalam sekejap, kekuatan jiwa tingkat kekaisaran menyebar ke segala arah. Tak lama kemudian, dia diam-diam mendeteksi dua titik cahaya aneh yang tak jauh dari cahaya tadi. Dia segera memperingatkan Sun Er dan yang lainnya. Dalam sekejap, dua titik cahaya kecil perlahan muncul di dekat pintu keluar. Tampaknya seperti mata dari seekor naga kuno yang baru saja terbangun dari tidur selama ribuan tahun. Aura mengerikan yang seolah membentuk gelombang pasang mulai muncul perlahan. "Tunggu dulu, berhenti, lihat apa itu. Tempat ini benar-benar aneh," ucap Xiaoyan dengan suara dalam. Dia mengangkat tangan dan menunjuk ke arah dua titik cahaya yang berada tak jauh dari pintu keluar lorong. Guiyuan, Sukun, Cailin dan Sun Er mengikuti arah yang ditunjukkan Xiaoyan. Awalnya lorong ini gelap gulita, namun di bagian itu tampak sedikit berbeda dari ruang sekitarnya. Bahkan cahaya kecil yang nyaris tak terlihat di sana memberikan tekanan yang besar pada mereka. Namun sebelum mereka bisa mencerna semuanya, sebuah perubahan aneh terjadi secara tiba-tiba. Awalnya mereka tidak tahu apa itu karena jaraknya jauh, tapi ketika mereka semakin dekat, barulah mereka sadar bahwa itu sepasang mata. Menatap terlalu lama ke mata itu membuat hati semua orang merasa takut dan ngeri tanpa sebab. Sudah ribuan tahun benua Doki tidak pernah melahirkan Dodi baru. Tak kusangka, hari ini akhirnya muncul kembali. Ditambah dengan kekuatan kalian berlima, sekarang aku akhirnya bisa terbebas. Suara berat dan menakutkan itu menggema di lorong gelap. Seolah-olah makhluk besar yang telah lama tertidur kini perlahan terbangun. Sepasang mata aneh itu memancarkan cahaya misterius. Bayangan besar di sekitarnya menyatu dengan kehampaan yang gelap, menimbulkan aura jahat dan membuat siapapun merasa tak nyaman. Dari kejauhan, hanya mata raksasa itu yang terlihat, menyembunyikan seluruh tubuhnya dalam kegelapan pekat. Begitu melihat mata itu, Xiaoyan langsung merasakan aura mengerikan yang bahkan melampaui dirinya sendiri. Dia segera mengaktifkan 3 transformasi api surgawi. Penguasa Suan dari api surgawi terbentuk di tangannya. Meskipun Xiaoyan adalah Dodi dengan kekuatan jiwa setingkat kaisar, menghadapi tatapan dari mata aneh itu tetap membuat kulit kepalanya merinding. Apalagi mereka yang baru saja melangkah ke tingkat Dodi seperti Sun Er dan yang lainnya. Sukun merasa tubuhnya seakan ingin berlutut dan tunduk hanya karena menatap mata itu.
Darah dalam tubuhnya mulai mendidih secara aneh. Dan semakin dekat jaraknya, sensasi itu semakin kuat. Namun, demi tidak membuat Xiaoyan kehilangan fokus, Sukun memilih tidak membicarakannya sekarang. Dia hanya diam menatap mata raksasa itu. Siapa kamu sebenarnya? Xiaoyan menatap erat sepasang mata raksasa itu. Satu tangannya menggenggam erat penguasa api, sementara tangan lainnya memberi isyarat pada yang lainnya di belakang. Dengan pengalaman mereka, Sun Er dan Cailin langsung mengerti maksud isyarat itu. Mereka saling bertukar pandang dan bersiap menyerang kapan saja. Bersiaplah untuk mati. Sudah lama aku tak mencicipi kekuatan Dodi. Dengan kalian semua, aku akan bisa sepenuhnya menelan makhluk penjijikan ini dan terbebas dari kehampaan ini. Suara itu terdengar dari segala arah, tapi yang terlihat oleh mata mereka hanyalah sepasang mata raksasa yang menyatu sempurna dengan lorong gelap ini. Kami adalah Dodi baru dari benua Doki. Kami hanya mengikuti aliran lorong ini untuk menuju benua baru. Jika tanpa sengaja membangunkan senior, kami mohon maaf dan akan segera pergi. Bersamaan dengan ucapannya, Xiaoyan melepaskan genggaman tangannya dari Sun Er dan Cailin. Dalam kegelapan, dia diam-diam mulai mengumpulkan kekuatan menakutkan. Sun Er dan Cailin melihat itu. Ditambah dengan isyarat sebelumnya, mana mungkin mereka tidak tahu apa yang Xiaoyan pikirkan. Sial, kita sudah hampir sampai di pintu keluar. Lalu bagaimana sekarang? Kuyuan berkata dengan cemas sambil menatap mata raksasa dan pintu keluar yang tinggal selangkah lagi. Kalian pergi dulu, aku akan menahannya. Nanti aku akan mencari kalian lewat giok jiwa, kata Xiaoyan dengan suara dalam. Dia tidak berkata banyak, langsung memfokuskan diri mempercepat pembentukan energi yang luar biasa kuat di tangannya. Kami akan menunggumu di benua baru. Sun Er dan Cailin memahami betapa genting situasinya. Meskipun mereka kini adalah Dodi, di hadapan sepasang mata raksasa itu, mereka tetap merasa tak berdaya. Jika tetap tinggal, mereka hanya akan membebani Xiaoyan. Xiaoyan, ingat ini, hidupmu adalah milik ratu ini, seru Cailin. Lalu bersama Sun Er mereka bergegas melesat menuju pintu keluar. Kuyuan dan Sukun saling memandang dan tanpa banyak bicara, langsung mengerahkan seluruh doki mereka untuk terbang keluar lorong. Sebagai Dodi, mereka bisa merasakan melalui aura apakah lawan bisa mereka hadapi atau tidak. Dan itu pula alasan kenapa Xiaoyan memutuskan agar Sun Er dan lainnya pergi terlebih dahulu. Mau kabur? Suara itu muncul dari mata raksasa. Sudah menunggu ribuan tahun dan kini makanan lezat muncul di depan mata. Bagaimana mungkin membiarkan mereka kabur begitu saja? Dari dalam mata raksasa, sebuah cahaya kecil menyala dan langsung melesat mengejar mereka, hendak menghancurkan pintu keluar. Yang aneh, di tengah mata itu tampak samar cahaya hitam dan putih berkelap-kelip, misterius dan sulit dipahami. Cepat pergi. Kuyuan merasakan gelombang kehancuran dari sinar maut itu. Mereka berempat pun mempercepat kecepatan mereka sampai batas maksimal. Melihat keempat orang itu hampir terhambat, Xiaoyan langsung menyerang untuk memberi mereka waktu. Makhluk terkutuk, jika kau berniat menghancurkan pintu itu, hadapi aku dulu. Serangan demi serangan Xiaoyan dilepaskan. Saat mata raksasa itu sibuk menghancurkan pintu keluar, Xiaoyan menggunakan kesempatan itu untuk melancarkan serangan jiwa langsung ke arah mata. Ketika makhluk misterius itu terganggu sejenak akibat serangan jiwa, Xiaoyan langsung menciptakan bunga teratai api berwarna 22 jenis yang memancarkan gelombang penghancur mengerikan. Teratai api Buddha marah, pergilah. Dengan seluruh kekuatan jiwanya, Xiaoyan mengendalikan bunga teratai itu dan melemparkannya ke arah mata raksasa. Xiaoyan, kami akan menunggumu. Jika kau mati, kami tidak akan bisa hidup. Suara Sun Er bergema dari arah pintu keluar sebelum lenyap. Kata-kata itu menunjukkan betapa pentingnya Xiaoyan bagi dirinya. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Melihat empat orang itu berhasil keluar, Xiaoyan akhirnya bisa bernafas lega. Dia bergumam dalam hati. Sun Er, Cailin, kalian harus menungguku. Aku pasti akan menyusul kalian. Tanpa banyak bicara, Xiaoyan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan teratai api Buddha dan melemparkannya ke arah mata raksasa itu. Gelombang penghancuran dari bunga teratai terus menyapu ruang kosong itu. Ketika badai pertempuran mulai mereda, sosok makhluk misterius itu mulai muncul ke permukaan. Aku ingin tahu, siapa sebenarnya dirimu? Suara Xiaoyan menggema di lorong misterius itu. Ledakan dahsyat meledak dari bunga teratai api. Saat mencapai bola mata raksasa yang aneh itu,
Gelombang kejut yang sangat besar mengamuk di ruang hampa, menciptakan gelombang demi gelombang getaran yang cukup untuk memusnahkan bahkan seorang ahli puncak kelas doseng. Getaran itu menyebar perlahan, menghancurkan ruang yang sejak awal sudah tidak stabil, hingga retakan-retakan seperti lubang kecil bermunculan satu demi satu di sekeliling. Ke barat, manusia, aku bersumpah akan membuatmu membayar mahal. Dari sekitar bola mata raksasa itu, darah mulai merembes keluar perlahan, menetes satu persatu ke ruang hampa yang sunyi, menimbulkan suara menjengkelkan yang memekakan telinga. Dari nada marah yang terdengar dari kedua bola mata itu, jelas betapa geramnya makhluk tersebut. Makanan yang sudah hampir masuk mulutnya justru lepas begitu saja. Bagaimana mungkin dia tidak murka? Terlebih lagi, nyala api yang melingkupi tubuh pemuda itu justru menimbulkan penekanan luar biasa terhadap dirinya. Makhluk itu telah meremehkan kekuatan penghancur yang dimiliki oleh teratai api Buddha. Dia terlalu sibuk menghentikan 4 orang sebelumnya agar tak melarikan diri ke pintu keluar, hingga meremehkan serangan Xiaoyan dan menerima luka parah karenanya. Bola mata raksasa itu kini mulai tampak diliputi amarah luar biasa, dan perlahan seluruh tubuh di balik bola mata itu pun mulai muncul ke permukaan. Xiaoyan menatap dengan mata terbelalak. Sosok raksasa berwarna emas kini terlihat sepenuhnya di depan matanya. Seekor naga emas raksasa. Tubuhnya membentang sepanjang ratusan meter. Ekornya yang melingkar tanpa meliuk-liuk dalam kegelapan, siap menerkam kapan saja. Aura yang dipancarkannya bahkan melebihi dengan kekuatan Xiaoyan sendiri. Namun di dahinya, satu tanduk naga tampak patah, menyisakan bentuk yang tak sempurna. Xiaoyan tahu, dalam ras naga, tanduk naga adalah simbol status dan kekuatan tertinggi. Jika tanduk itu patah, pengaruhnya bagi seekor naga sama besarnya seperti kehilangan tangan atau kaki bagi manusia. Barulah dia menyadari naga itu menyatu dengan ruang hampa yang gelap ini, membuat tubuhnya tersembunyi dan hanya menyisakan 2 bola mata raksasa yang dapat terlihat sebelumnya. Warna kulit naga itu ternyata menyesuaikan dengan gelapnya ruang sekitarnya. Itulah sebabnya dia sebelumnya hanya melihat mata tanpa tubuh. Xiaoyan kini memahami semuanya dengan jelas. Ke barat, manusia remeh berani melukaiku. Naga emas itu mengaum dengan kemarahan yang mengguncang ruang. Jelas sekali, serangan Xiaoyan benar-benar membuatnya murka. Matilah kau. Dengan raungan menggelegar, sang naga emas membuka rahangnya lebar-lebar, menyemburkan nafas naga ke arah Xiaoyan. Lalu tubuh raksasanya mulai bergerak, dan dengan gerakan cakar yang tanpa menghamburkan udara, dia meluncur cepat mencoba mencabik tubuh Xiaoyan dengan kekuatan mencabik terkuatnya. Namun bagaimana mungkin Xiaoyan begitu saja memberinya kesempatan. Dalam sekejap, teknik 3000 petir diaktifkan. Tubuhnya lenyap dalam ledakan kecepatan, menciptakan jarak aman. Di tangannya, penguasa api telah dipenuhi oleh api surgawi. Xiaoyan jelas bersiap untuk menahan serangan naga tersebut secara langsung. Namun sebelum benturan terjadi, sesosok kecil muncul dari balik tubuh Xiaoyan. Itu adalah Little Li, roh api mungil, yang berlari keluar dan langsung menelan semburan nafas naga ke dalam perutnya. Setelah itu, dia berdiri di atas bahu Xiaoyan, menatap ke arah naga emas itu sambil bersuara ceria dengan bahasa khasnya. Di dahinya, samar-samar muncul sebuah simbol misterius yang sangat mirip dengan yang muncul di dahi naga emas itu. Jika diperhatikan lebih cermat, simbol di dahi Little Li bahkan bersinar lebih terang dan tajam. Sang naga emas yang sebelumnya hendak mencakar Xiaoyan tiba-tiba menghentikan gerakannya. Melihat simbol di dahi Little Li, matanya membesar. Lalu, dahi naga itu sendiri pun mulai menyala dengan simbol serupa. Sesaat kemudian, sang naga berteriak dalam bahasa naga, seakan-akan sedang memohon kepada Little Li. Little Li menjawab dengan suara khasnya. Xiaoyan tidak memahami bahasa itu, tetapi bisa merasakan mereka sedang berkomunikasi. Little Li pun memberitahu bahwa naga emas di depannya sedang berbicara padanya dalam bahasa naga kuno. Tiba-tiba, naga emas kembali meraung hebat. Di dahinya, 2 sinar, satu putih dan satu hitam mulai berputar. Lalu kedua cahaya itu perlahan-lahan terpisah, menjadi 2 sosok manusia. Sosok putih memancarkan aura gagah yang mirip dengan milik Sukun. Sementara sosok hitam dipenuhi aura menyeramkan dan gelap yang membuat orang merasa tercekik. Bahkan di dahinya, samar-samar muncul huruf raja. Sosok putih menatap Xiaoyan dengan mata penuh penderitaan. Sementara sosok hitam memandang penuh kebencian, seolah ingin melahap Xiaoyan hidup-hidup. Ke barat,
Tak mungkin. Bagaimana mungkin kau bisa melepaskan diri dari kendaliku? Tinggal sedikit lagi. Jika kau menelan beberapa dodi, aku pasti bisa menelan jiwamu sepenuhnya. Teriak sosok hitam, penuh keterkejutan pada sosok putih. Sosok hitam lalu memandang Xiaoyan. Pasti ini ulahmu, manusia kecil. Dia kemudian berbicara kepada sosok putih. Namun tak apa, sudah bertahun-tahun berlalu dan kau tetap keras kepala seperti dulu. Kalau saja kau mau tunduk pada kami, bukankah segala kemewahan dan kekuasaan bisa kau nikmati tanpa batas? Mengapa harus melawan kami? Kau tahu kekuatanmu tak cukup untuk mengalahkan kami, bukan? Namun sosok putih hanya tertawa lantang. Kenikmatan dan kekuasaan? Kau pikir aku peduli? Jangan kira aku tidak tahu rencana busuk kalian. Aura mendominasi keluar darinya saat dia tertawa. Nama Raja Naga Emas bukanlah omong kosong. Meski selama ini belum berhasil menaklukkanmu, tapi hari ini semuanya akan berakhir. Dan aku justru harus berterima kasih pada manusia kecil ini. Kalau bukan karena luka yang ia timbulkan hari ini, mungkin akan jauh lebih sulit bagiku untuk menelanmu. Matilah kau. Sosok hitam menunjukkan senyuman jahat. Dia tak tahu kenapa Raja Naga Emas bisa lepas dari kendalinya hari ini. Tapi karena sekarang sang naga sudah terluka parah, ini adalah kesempatan emas. Dia pun meluncurkan serangan penuh kekuatan pada sosok putih tanpa memperdulikan Xiaoyan lagi. Api iblis teratai pemurnian, bantu aku. Sosok putih terdesak karena sebelumnya menerima teratai api murka Buddha dari Xiaoyan. Dalam keadaan luka parah, dia memohon bantuan Little Li yang berdiri di atas bahu Xiaoyan. Meski Xiaoyan tak tahu apa yang terjadi, melihat raut wajah Little Li yang serius dan tajam, dia mempercayainya. Xiaoyan pun diam dan mulai mempersiapkan pilar api warisan dari Kaisar kuno untuk berjaga-jaga. Ini adalah pertempuran antar makhluk di tingkat Dodi. Jika ingin menyerang dengan efektif, hanya warisan tingkat Dodi yang bisa berguna. Dasar tua bangka, kalau dia sudah mati, kau pun seharusnya mati bersama. Sosok hitam mengangkat tangannya dan menghantam Raja Naga Emas secara tiba-tiba. Raja Naga Emas terpukul mundur, tak sempat bereaksi. Saat serangan sosok hitam hampir mencapai titik lemah sang naga, tiba-tiba nyala api berwarna susu putih menyala, meluncur membakar ke arah sosok hitam dan menghentikan serangan itu. Perlu diketahui, saat Xiaoyan melawan Hu Tiandi, dia pernah memanggil seluruh roh api surgawi di benua Doki, dan sisa dari semula nyala api itu masih tertanam dalam tubuh Little Yi. Kini, bisa dibilang Little Yi menyimpan 23 jenis inti api surgawi dengan kekuatan yang luar biasa. Itu lambang reinkarnasi. Tidak mungkin. Sosok hitam melihat simbol di dahi Little Yi yang semakin terang. Nada takut tiba-tiba keluar dari suaranya. Bahkan tangannya pun berhenti menyerang. Alun-alun api surgawi yang dipersiapkan Xiaoyan sebelumnya kini tak lagi terkendali. Mereka terbang langsung menuju Little Yi. Kemudian 22 warna api muncul satu demi satu dari tubuh Little Yi. Masing-masing meluncur lurus menuju pilar-pilar batu mereka, seolah sudah memiliki posisi yang telah ditentukan sejak awal. Sosok hitam merasakan kekuatan yang menakutkan dari alun-alun api tersebut. Ketakutan mulai tumbuh dari dalam hatinya. Naluri melarikan diri muncul di pundaknya. Alun-alun api dengan 22 warna menyatu membentuk formasi raksasa, mengurung sosok hitam yang baru saja ingin kabur. Raja Naga Emas melihat ini dan langsung menyemburkan nafas naga penuh kekuatan, membantu Little Yi menyegel sosok hitam itu. Tak kusangka, dalam hidupku, aku masih bisa melihat lambang reinkarnasi. Raja Naga Emas, sekarang karena semuanya menjadi seperti ini, aku akan menghancurkan tubuhmu sebagai penjelasan bagi tuanku. Sosok hitam bergumam saat tahu dirinya tak bisa lepas dari alun-alun api surgawi itu. Dia meluncurkan serangan terakhir ke arah tubuh naga. Xiaoyan dan Raja Naga Emas kini fokus sepenuhnya untuk menyegel sosok hitam. Xiaoyan berdiri agak jauh, hanya bisa menyaksikan. Dia tahu bahwa ini bukan pertarungan yang bisa dia campuri. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.